Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas dari robotika di bab 4 sampai bab 6. Untuk bab 4, senjata kaki roda. Vektor adalah perangkat apapun yang dapat memiliki efek atau dampak atau pengaruh terhadap lingkungan. Vektor mulai dari kaki roda hingga lengan dan jari. Pengontrol robot mengirimkan perintah ke efektor robot untuk menghasilkan efek yang diinginkan pada lingkungan. Berdasarkan tugas robot, Anda dapat menganggap efektor setara dengan kaki biologis dengan jari dan bahkan lidah. Bagi ini, tubuh yang dapat melakukan pekerjaan fisik dalam bentuk tertentu, dari berjalan hingga berbicara. Sama seperti sensor harus cocok dengan tugas robot, jadi harus efektor. Semua efektor memiliki beberapa mekanisme yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaannya. Sebuah aktuator adalah mekanisme yang memungkinkan efektor untuk melakukan tindakan atau gerakan. Pada hewan, otot dan tendon adalah aktuator yang membuat lengan, kaki, serta punggung melakukan pekerjaan mereka. Dalam robot, aktuator termasuk motor listrik, silinder hidrolik, atau pneumatik, material yang peka terhadap suhu atau kimia, dan berbagai teknologi lainnya. Mekanisme ini menggerakkan roda trek dengan lengan, gearforce, dan semua efektor lain pada robot. Aktif dan aktuasi aktif, pasif. Aktuasi aktif dan aktuasi pasif. Dalam semua kasus, aksi aktuator dan efektor membutuhkan beberapa bentuk energi yang menyediakan tenaga. Beberapa desain cerdas menggunakan aktuasi pasif, memanfaatkan energi potensial dalam mekanisme efektor dan interaksinya dengan lingkungan, bukan konsumsi daya aktif. Pertimbangkan misalnya tupai terbang, mereka sebenarnya tidak terbang sama sekali, tapi meluncur melalui udara dengan sangat efektif, menggunakan plat kulit antara bagian depan mereka, legs, dan badan. Pesawat Gilder dan Gentolo menggantung menggunakan prinsip yang sama. Burung menggunakan sayap mereka untuk meluncur juga, tapi karena sayap dapat dan biasanya digunakan untuk terbang yang melibatkan pengepakan aktif. Kita tidak menganggap sayap burung sebagai contoh yang sangat baik dari efektor murni pasif. Beberapa tanaman yang memiliki sayap kecil di biji mereka yang memungkinkan mereka meluncur jauh dari tanaman induk untuk menyebar. Alam penuh dengan contoh-contoh efektor seperti itu yang menggunakan desain cerdas untuk menghemat energi dan melayani banyak penggunaan, termasuk inspirasi para robotik. Contoh desain robotik yang terinspirasi untuk efektor pasif awalnya dikembangkan oleh Doug Merger. Tunjukkan pada gambar 4.1. Merger mengembangkan mesin berjalan disebut pasif walker yang memiliki dua kaki dengan lutut yang pada dasarnya tampak seperti sepasang kaki manusia, tapi tidak memiliki motor atau otot atau aktuator aktif sama sekali. Ketika diletakkan di atas lereng yang mengarah ke bawah, pasif walker akan berjalan dengan cara yang terlihat sangat manusiawi. Menurut Anda, apa yang membuatnya berjalan? Itu digerakkan oleh gravitasi dan akhirnya akan datang untuk beristirahat di bagian bawah jalan. Tentu saja jika diletakkan di permukaan yang datar, atau lebih buruk lagi di bagian bawah tulang, di bagian bawah lereng, ia tidak akan berjalan sama sekali, tapi hanya terjatuh. Itu tidak sempurna, tapi itu adalah desain pintar yang mengilhami banyak orang. Anda akan melihat bahwa solusi cerdas sederhana selalu menginspirasi orang, tidak hanya di robotika, tetapi di bidang pekerjaan apapun. Jenis-jenis aktuator dapat dilihat sebagai contoh motor listrik. Motor listrik ini adalah aktuator robotika yang paling umum, yang paling terjangkau, dan paling sederhana untuk digunakan berdasarkan arus listrik. Maka akan belajar lebih banyak tentang mereka di bab ini. Kami akan belajar lebih banyak tentang mereka di bab ini. Hidrolika. Aktuator ini didasarkan pada tekanan fluida. Saat tekanan berubah, aktuator bergerak. Mereka cukup kuat untuk tepat, tetapi juga besar.
besar berpotensi bahaya, harus dikemas dengan baik dan tentu saja harus jaga agar tidak bocor. Aktuator ini berdasarkan yang ketiga, aktor pneumatik. Aktor ini didasarkan pada tekanan udara. Saat tekanan berubah, aktuator bergerak. Banyak sekali aktuator hidrolik, mereka biasanya besar dan sangat kuat, berpotensi berbahaya dan juga harus jaga agar tidak bocor. Masih banyak jenis-jenis aktuator yang lainnya. Ini hanya beberapa saja yang saya sampaikan. Motor. Motor adalah aktuator paling umum dalam robotika. Mereka sangat cocok untuk bergerak karena mereka menyediakan gerakan rotasi hingga kemungkinan roda untuk memutar. Dan tentu saja adalah dan roda adalah efektor yang sangat populer dalam robotika dan dikenal pada umumnya. Motor juga sangat berguna untuk menggerakkan jenis efektor lain selain roda seperti yang akan Anda lihat selanjutnya. Beberapa macam jenis motor. Motor arus langsung berguna untuk membuat motor berjalan. Anda harus menyediakan dengan daya listrik dalam rentang tegangan yang tepat. Jika tegangan rendah tapi tidak terlalu rendah, motor akan tetap berjalan tetapi tidak akan memiliki daya yang lebih kecil. Di sisi lain, jika tegangan terlalu tinggi, kekuatan motor meningkat tetapi keausan dan kerusakan akan membuatnya rusak lebih cepat. Ini mirip seperti menghidupkan mesin mobil. Semakin Anda melakukannya, semakin cepat mesin akan mati. Retroinertrasi bukan satu-satunya hal yang mengubah ketika roda gigi digabungkan. Ada juga perubahan yang cepatnya yang terakhir jika keliling roda gigi inputan 2 kali lipat dari gigi output, maka gigi output harus berputar 2 kali untuk setiap putarannya. Gigi input agar dapat tetap naik karena keduanya terhubung secara fisik dengan menggunakan giginya. Di sini adalah aturan umum. Jika gigi output lebih besar dari gigi input, kecepatan menurun. Jika output lebih kecil dari gigi input, kecepatan akan meningkat. Cara lain untuk memikirkannya adalah ketika gigi kecil menggerakkan yang besar, torsi meningkatkan kecepatan berkurang. Secara analog, ketika gigi besar menggerakkan yang kecil, torsi menurun dan kecepatan meningkat. Servo motor atau dikenal dengan motor servo, motor yang mengubah porosnya ke posisi tertentu disebut motor servo atau servo untuk jangka pendek. Karena mereka dapat servo ke posisi tertentu, servo banyak digunakan dalam mainan seperti untuk mengatur kemudian pada mobil yang dikendalikan dari jarak jauh, RC, dan posisi sayap pesawat terbang. RC, apakah Anda menebak bahwa motor DC dan servo sangat berbeda? Sebenarnya mereka tidak. Bahkan motor servo terbuat dari motor DC dengan menambahkan komponen-komponen berikut. Beberapa pengurang gigi untuk alasan yang Anda lihat di atas, sensor posisi untuk ukuran motor untuk mengacak beberapa banyak motor putaran arah mana saja, sirkuit elektronik yang mengendalikan motor untuk memberitahu berapa banyak yang harus diubah dan ke arah mana. 4.4 derajat kebebasan. Tingkat kebebasan dop adalah satu dari jumlah minimum koordinat yang diperlukan untuk sepenuhnya menentukan gerakan sistem mekanis. Anda dapat menganggapnya secara informal sebagai cara di mana sistem robot dapat bergerak. Beberapa banyak derajat kebebasan yang dimiliki robot penting dalam menentukan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi dunia. Oleh karena itu, jika dan beberapa baik ia dapat menyelesaikan tugasnya. 1. CD off atau sebenarnya tidak off ketika jumlah dop yang dapat dikontrol sama dengan jumlah dop, maka robot akan akuaktor. Rasio adalah 1 dan robot dikatakan holomonik. Robot atau aktuator holomonik dapat mengendalikan semua dopnya. 2. CD off lebih kecil dari CD off ketika jumlah dop yang dapat dikontrol lebih kecil dari jumlah dop. Rasio dop daripada yang bisa dikontrol. 3. CD off lebih besar dari CD off ketika jumlah dop yang dapat dikendalikan lebih besar dari D off total. Rasio lebih besar dari